Pembahasan pertama yaitu pengertian dari politik bahasa nasional. Jadi, politik bahasa nasional ini merupakan kebijakannya di bidang kebahasaan dan kesusastraan secara nasional yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Jadi, politik bahasa nasional ini merupakan kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan keseluruhan bahasa. Jadi, pengelolaan keseluruhan masalah itu memerlukan adanya satu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa itu benar-benar terencana, terarah, dan menyeluruh. Itulah politik bahasa nasional. Politik bahasa nasional mempunyai kedudukan. Yang pertama, bahasa nasional sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa sebagai bahasa negara sudah jelas dalam Undang-Undang 15 pasal 36. Yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mengandung arti bahwa bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar administratif, alat komunikasi internasional, serta alat pembahasan kebudayaan nasional dan transaksi dokumentasi. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan amanat dari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia tidak lagi hanya sebagai perhubungan atau pergaulan dalam tingkat nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kesempatan, pertemuan, pembicaraan yang sifatnya resmi, baik lisan maupun tulisan. Sebagai bahasa nasional, maka bahasa Indonesia tersebut atau kedua sebagai kebanggaan negara, tiga sebagai alat pemersatu suku bangsa, keempat sebagai alat komunikasi antar daerah dan budaya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berisi tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Terdapat pasal 35 ayat 1 dalam undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sebagai pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan media massa. Fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu sebagai jati diri bangsa, yang kedua sebagai kebanggaan nasional, yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, dan yang keempat sebagai sarana komunikasi antar daerah dan budaya daerah. Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini tentu memberikan dampak yang sangat besar dan peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan bahasa Indonesia, dan juga sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ingin bertanya, bolehkah? Jadi, mengapa di beberapa sekolah berapa banyak anak yang menggunakan bahasa campuran? Terus, kenapa banyak siswa yang nilai ulangan bahasa Indonesianya kecil? Mungkin sebagian siswa merasa kalau bahasa Indonesia bukan pelajaran yang penting untuk mempelajari kayaknya. Atau mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia tuh mudah, padahal kan gak semudah itu loh.
Bener banget, apalagi dengan adanya bahasa asing orang-orang tuh kayak lebih sering pakai. Katanya sih biar dibilang keren hehe. Ya bener banget, orang tuh pakai bahasa asing kebanyakan ingin dibilang keren. Kadang juga ada yang ikut-ikutan, seharusnya mereka bisa mengutamakan bahasa Indonesia. Terus juga bisa melestarikan bahasa daerahnya, terus bisa menguasai bahasa asing. Tapi sayangnya kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang tidak bisa memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa keren mereka. Salah satu contoh permasalahannya, di Kabupaten Oku terdapat sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahkan, gejala ini sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok desa. Pada kasus ini, kita harus menyikapinya dengan santun dan bijak. Selama penggunaan bahasa daerah tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, kita masih dapat memakluminya. Bukankah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa tidak disebutkan bahasa, tetapi faktor intrinsik dan eksternal lah yang sering dijelaskan pada setiap teori. Sebagai contoh, pada saat ujian nasional, didapat bahwa nilai bahasa Indonesia cenderung statis. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang merasa bahwa bahasa Indonesia bukanlah pelajaran yang penting untuk dipelajari, sehingga dapat terlihat bahwa betapa lemahnya penguasaan bahasa di kalangan kaum muda. Hal itu terjadi karena kekurangannya kesadaran mengenai pentingnya literasi dan terpengaruh oleh bahasa asing. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Coba kita lihat, apakah institusi pendidikan, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya sudah dapat menggunakan dan mengajarkan bahasa yang baik dan benar? Upaya dalam menyikapinya yaitu meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan menjaga karakteristik bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia. Solusi permasalahan tersebut berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Hal ini dapat disiasati dengan lebih mengefektifkan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang bersifat terapan praktis, bukan kepada hal-hal yang bersifat teoritis. Siswa lebih banyak dikondisikan pada pemakaian bahasa yang aplikatif, tetapi sesuai dengan aturan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dengan pengondisian tersebut, siswa menjadi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dalam undang-undang ini, diatur juga tentang penggunaan bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam berbagai ranah penggunaan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 28 Ayat 4 sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, dan sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia terutama aspek pendidikan. Oleh karena itu, peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguat di dalam pendidikan bahasa Indonesia di tengah pengaruh global yang masuk ke dalam pendidikan bahasa Indonesia.